Ini contoh misalnya ya. Sehingga kalau sindiran Al-Quran, kalaulah ada Tuhan yang banyak, maka alam semesta ini akan hancur. Kenapa? Karena masing-masing Tuhan punya sistem yang berbeda, punya kemutlakan yang berbeda, punya kuasa yang berbeda, punya kehendak yang berbeda. Nggak akan nyambung satu dengan yang lainnya. Misalnya Tuhan yang satu ngalah, ya udah deh, saya, oh itu udah bukan Tuhan lagi kalau udah ngalah, gitu. Tuhan itu kuasa di atas segala-galanya, nggak bisa. Lihat semesta ini bakal berantakan, gitu. Jadi kalaulah kan begitu ya. Ini rasional berarti asas keyakinan ada Tuhan yang satu itu rasional. Pemaham terus juga tentang ijaz, bahwa Al-Quran itu berasal dari Tuhan, itu sangat masuk akal. Sampai sekarang masih masih ada ijaznya, termasuk isyarat-isyarat tentang fenomena-fenomena alam yang hanya ditemukan jauh setelahnya. Kita sekarang menemukan tentang Big Bang, menunjukkan bagaimana alam itu satu kesatuan tadinya. Ya itu dulu nggak tahu maksudnya apa. Itu mungkin dulu dipahami dalam konteks yang berbeda, konteks moral, konteks spiritual, konteks lahir batin seperti orang Nusantara misalnya, termasuk orang Pikuku Sunda memahami bahwa langit, bumi, lelembutan dan raga sebenarnya ini satu kesatuan, hanya kemudian menjalani dua sisi yang berbeda. Jadi nanti sih gitu, merah dan putihnya misalnya. Seperti itu. Ini kan basis, ketika akarnya sudah dipahami, biasanya gitu, hal-hal yang sifatnya perintilan ya misalnya, ini udah bagus. Nanti tumbuhnya gimana, daunnya gimana, buahnya gimana, itu sudah diikutin aja. Jadi tidak karena udah garis besar yang makronya itu diterima kemudian yang perintilannya ditolak, enggak gitu. Nah, biasa jadi tidak perlu sebetulnya dalam rukun beriman yang rasional itu mengandaikan kita harus memahami semuanya secara rasional utuh dulu baru beriman, nggak begitu. Dan dalam ya Anda juga kalau nikah kan begitu ya nanti gitu, percaya dulu gitu, baru diikuti. Nunggu, pokoknya lihat dulu suami saya, nggak akan nikah-nikah. Lihat dulu calon istri saya tuh 100%. Banyak yang masih dirahasiakan oleh suami dan istri dan gitu ya dari pasangan itu. Dan nanti akan terbuka dengan sendirinya sambil berjalan, sambil menjalani. Ketika Anda masuk IAT gitu ya, ilmu Al-Quran dan tafsir, Anda sudah memiliki alasan rasional untuk masuk ke sana. Tapi bukan berarti Anda mengetahui seluruh seluk-beluknya. Tapi ada garis besar dulu. Kira-kira begitu ya. Itu. Jadi dengan mengatakan rukun beriman itu ke asas-asas utama yang menjadi basis bagi ininya. Gimana Pak kalau dengan eh, jangan arsis tawa ya. Ini aja dulu. Sholat, berdiri, ruku, duduk, gimana itu harus itu kan apa bagian perintilannya. Tapi apakah itu tidak rasional? Itu rasional, tapi istinbat hukum untuk sholat, wudhu misalnya, ritus-ritus, ritual-ritual itu simbolik ya. Itu istinbat hukumnya harus berdasarkan teks. Kenapa? Allah ingin menyampaikan kebenaran, pesan, pesan moral yang mungkin akan relevan sampai akhir zaman. Bayangkan, kalau relevan sambil akhir zaman itu, variabelnya, itu pesannya, kemudian poinnya itu pasti banyak, rahasianya itu mungkin tak terbatas. Ingin disampaikan, terus orang-orang Arab gitu ya dulu yang jahiliyah itu harus satu persatu poinnya harus ngerti dulu. Kelamaan kayaknya 23 tahun Kanjeng Nabi nggak akan beres. Udah yang basisnya ini yang perintilannya diikutin dulu, nanti kita tahu kan bahwa di balik itu pasti ada hikmahnya. Kenapa? Itu kan ritual tidak dibuat semata-mata tanpa ada hikmah. Pasti ada hikmahnya. Dengan apa kita menangkap hikmahnya? Dengan akal pikiran kita. Oh, orang yang bersujud itu ada asari sujud. Nah, orang-orang yang beriman itu punya asari sujud, punya apa? Punya punya bekas-bekas tanda-tanda sujud. Yang kita maksud bekas tanda sujud itu gimana? Di item, gimana kalau yang nggak hitam? Seperti Cah Yogo kan belum hitam tuh benih keningnya, gitu ya, gitu. Kalau hitam digesek itu nanti pakai itu. Saya kan diputihin lagi karena biar klimis lagi gitu ya, gitu, gitu. Biar apa terlihat bagus. Gitu. Apa yang dimaksud asari sujud? Sujud itu apa? Kepala di hamparan bumi. Berarti kemudian hal yang paling kita tinggikan dalam diri kita itu kita tetap itu diri kita itu tidak ada apa-apanya, rendah, bahkan kita tidak merendah di hadapan langit, bahkan kita merendah di hamparan bumi. Langit, bumi,
Segala yang ada di kita ini bukan apa-apa. Kita menghormati segala apa ya, kita menghormati segala yang apa ya, eee, ya sujud di bumi gitu, simbol kita ini adalah hamba, kita menghormati lah seluruh bentangan. Seluruh bentangan alam dari yang paling rendah sampai yang tinggi, itu kan kerendahan hatian yang luar biasa. Langit, bumi, tanah, air, udara, jin, malaikat, gitu, insan, malakut, jabarut, lahut, dan seluruhnya. Ketika kita tunduk di bumi itu seluruhnya tuh. Nah, oh berarti orang yang sholat, yang menegakkan sholat, kan ada membatalkan kewajiban. Kita wajib sholat, ini rukunnya. Tapi ada yang mendirikan hakikat sholat. Ada kewajibannya, ada haknya. Haknya kebenaran yang ada di baliknya, pesan moral yang ada di baliknya apa? Sudah belum? Kerendah hatian. Ketika berdiri Allahu Akbar, bangkit. Bangkit, kita harus optimis, gitu ya. Harus yakin, harus siap untuk bertindak, gitu. Kalau orang Karuhun dulu sering bilang, "Jik geranindak." Nah, yang Siliwangi sering bilang begitu. "Jik geranindak." Bertindaklah kuli malu. Nah, nindak aja dulu. Fasairullah wa malakum waladina ama gitu, wa rasul waladina amanu gitu. Itu para Karuhun sering bilang gitu. Jik geranindak. Bertindak. Itu kuli malu mungkin. Jangan ragu, bertindak. Allahu Akbar. Ada keyakinan bahwa Allah Maha Besar, lebih besar dari apa yang kita hadapi. Masalah, gitu ya, persoalan, hambatan, goda, cobaan, aduh, keluh kesah kita. Allah tuh lebih besar dari itu, udah yakin. Tegak berdiri. Kan begitu ya. Tapi ingat, kalau meskipun kita mau bertindak melakukan sesuatu dalam sholat, kalau belum wudhu, nggak sah sholatnya. Gitu. Wudhu dulu. Apa itu wudhu? Oke, yang asari sujud. Hitam di sininya. Berbekas. Karena kena panas ya. Mateng. Sholat itu sendiri, kata Ibnu Faris, itu artinya doa. Yang kedua, arti sholat itu adalah panas. Makna lain secara kata artinya. Kalau saya selalu seperti orang Sunda gitu ya, di Pikuku Sunda, itu kalau menafsirkan itu bukan seperti almarhum bapak saya ketika beliau menjelaskan, itu selalu melihat simbolnya dulu. Jadi didedah tuh dari simbolnya, nggak ditakwil, nggak loncat takwilnya itu, tapi dikembalikan dulu ke simbol-simbolnya. Jadi kalau sholat dikembalikan ke simbol-simbolnya, berarti kita sedang menakwil. Kembali ke awal. Apa tuh sholat? Akar katanya aja cari. Oh, menyambungkan. Mengkoneksikan diri kita gitu dengan Tuhan, apa mengkoneksikan diri kita dengan nilai-nilai kesejatian, bisa jadi. Sholat, sholat juga, akar kata sholat juga punya makna yang lain. Kata Ibnu Faris, selain doa itu juga panas. Panas itu kan sesuatu yang membuat kita matang. Ketika sujud, asari sujud, kerendah hatian, muncul kematangan. Di mana di sini? Ini tanda apa nih? Tanda kesadaran, karena biasanya orang sadar gambarannya ada di kepala, bukan ada di gigi gitu ya, gitu. Bukan ada di hidung. Gitu, simbol kesadaran itu ada di kepala. Matang nih, bijaksana. Kematangan berpikir, kematangan ya, kematangan berpikir ya gitu. Itu kan berarti kita berusaha menangkap secara rasional nih pesan moral, karena agama Islam tuh diturunkan untuk menyempurnakan akhlak manusia, berarti untuk menyembuhkan moralitas, berarti seluruh aspek termasuk dalam ritual, dalam fikih ada unsur moralnya, ada dimensi moralnya. Gitu. Kan kita oh nggak, fikih ya boleh, fikih dengan akhlak itu beda, tapi fikih itu di dalamnya adalah pesan-pesan moral yang memiliki banyak rahasia yang tidak diajarkan. Ayo, ini kelihatan yang tidak diajarkan saat poin per poin, tapi kemudian diberikan kesempatan kepada manusia untuk menggalinya. Kenapa demikian? Saya senang tuh dengan cara cara saya itu selalu mono ini ya itu. Saya sebenarnya akan mengkritik diri saya sendiri ya. Cara Mas Jaranggi itu tadi interaktif, membuka wacana, membuka kesadaran, membangun, mengajak. Sebetulnya cara itu bukan cara seperti ini yang bagus ketika mengajar. Allah juga begitu. Ketika mengajarkan manusia tidak disuapin, dibikin simbol-simbolnya, dikasih daya untuk membukanya, dikasih pemandangan yang bagus, lalu dikasih mata gitu, nggak dikasih tahu tuh gunung itu indah, bagus pokoknya, tinggi ini, tapi matanya merem gitu, nggak dikasih mata, nggak dikasih aja mata, biar dia bisa menyimpulkan sendiri dengan daya, dengan potensi yang ada di dalamnya. Nah, jadi poin pertama yang ingin saya katakan bahwa rukun iman adalah rasionalitas gitu.
iman kepada Allah, iman kepada itu pada terutama pada aspek yang paling mendasarnya gitu. Aspek besarnya lalu perintilannya memang pada akhirnya gitu, ketika kita sudah yakin dengan basisnya, maka perintilannya, konsekuensinya, sub-subnya ketika bagian besarnya kita ikuti, maka sub-subnya dengan sendirinya kita akan mengikuti. Yang kedua, terkait dengan misalnya Allah fis sama di langit. Kesimpulan kita lah yang mengatakan bahwa langit itu ada di atas. Ya gitu. Gitu. Kan sering nih kalau kawan-kawan di kearifan lokal ya, di Pikuku Sunda, ketika bicara hyang. Ketika bicara hyang itu sebagai sebuah, kalau disimpulkan tuh sebagai ruang keberadaan. Di mana ruang keberadaan itu? Maksudnya ruang itu tanda kutip ya. Kita ya di mana coba ruang ya tidak ada, tidak kelihatan ya kita, karena yang kita lihat sesuatu tuh ini ada tuh di sebelah sana ada lemari. Ini saya gitu. Sekarang saya mau nanya, langit itu ada di mana? Di atas. Oke, bumi itu bulat, bulat ya, di atas kita. Di bawah Indonesia itu ada siapa nih kalau buminya bulat gitu. Coba lihat gitu global ya gitu ya. Gitu. Kalau Indonesia ada di atas, ini di bagian bulatan paling bawahnya nih pan bulat nih bumi itu. Gitu. Ini bulat nih. Nah, begini nih, bulat nih gitu. Kalau di sini Indonesia ini di bawah siapa? Berarti bagi orang yang posisinya di bawah, berarti langit itu di bawah. Gitu. Jadi sebetulnya sekarang mau nanya, ada langit, ada bumi. Sebetulnya bumi ada di mana sih? Gitu ya, gitu. Bumi ada di mana? Kita ada di bumi, tapi bumi ada di mana? Oke. Ada di langit, Pak. Apalagi yang ada di langit? Merkurius, Venus, bumi, Mars, Pluto, semuanya ada di langit. Langit itu yang mana? Coba tunjuk langit. Nggak ada. Ruang kosong, sesuatu yang kita anggap ketiadaan, tidak terlihat, tidak berbentuk, tidak bisa digambarkan. Gitu. Tapi itu mendasari keberadaan kita. Paham nggak maksud saya? Gitu. Jadi dengan menafsirkan langit ada di atas, kita sudah melihatnya dalam perspektif kita yang terbatas, tanpa kita sadari sebenarnya langit itu adalah segala-galanya yang menaungi segala sesuatu. Ya gitu. Kita sendiri ada di langit, bumi itu hanya setitik debu. Bumi itu hanya setitik debu yang ada di langit, dan langitnya nggak bisa ditunjuk. Sebelah mana langit itu? Yang kita lihat ke atas itu cakrawala, batas pandang kita. Gitu. Gitu. Apa? Ini saya, ini aja udah langit nih setelah saya, dan terus ngebentang sampai ke atas gitu. Bahkan saya pun ada di langit gitu. Jadi ada langit, ada bumi. Bumi menunjukkan batas gitu. Langit menunjukkan ketidakterbatasan yang meliputi segala sesuatu. Muhitun itu dia meliputi segala sesuatu. Jadi kan pada akhirnya nih balik lagi ke kata Bang Zaranggi, ini cara pandang dalam melihat sesuatu. Saya melihat langit itu tidak di atas Indonesia karena kita lagi di Indonesia. Saya melihat langit itu di mana bumi yang bulat gitu. Yang di bawah saya pun nggak tahu Amerika atau mana tuh. Di belahan bumi yang bulat itu di bawahnya. Gitu. Itu menganggap atasnya dia itu bawahnya kita. Yang sebelah pinggir kanan kita itu ya atasnya dia. Sebelah ini ya bumi dengan bumi yang bulat. Ternyata terlingkup. Jadi ketika Tuhan di langit itu artinya Tuhan dalam ruang yang tanpa bentuk gitu, bukan dalam lagi gitu. Sebetulnya gitu. Itu dalam apa? Dalam sesuatu yang tidak bisa dilihat, dalam merupakan sebuah realitas yang tapi hanya sejauh batas mata memandang. Karena itu ana inda abdi zonni bi. Batas cakrawala, kita lihat ke langit kan cakrawala ya, Mas Jaranggi ya. Gitu ya. Nah, kita memahami Allah juga sejauh batas, untung Allah mengasih penyayang ya, tidak gampang ngambek. Gitu. Lu kamu salah gitu. Enggak begitu ya. Ada batas pandang kita. Batas pandang saya ke langit segini, kalau pakai teropong lebih tinggi lagi. Kalau teropong yang itu namanya cakrawala, horizon. Nah, horizon kita gitu. Jadi padahal sebetulnya langit itu melampaui segala horizon. Bendanya nggak ada, langit bukan benda. Langit itu bukan benda. Ruang kosong. Kosong itu kita sebut ruang kosong karena kita sebut ruang karena ada jarak antara bumi, Merkurius, Pluto, Merkurius, Venus, bumi, Mars, bumi dan Mars. Gitu. Ada jarak yang kita sebut ruang kosong. Padahal nggak ada apa-apa. Karena hanya ruang keberadaan. Coba bayangkan. Nah, saya memahami Allah Fisama itu bukan di atas, tapi dia meliputi segala sesuatu.